Alhamdulillahillazi domina sa'adata fid dunya wal akhirah wa hadana ila siratihil mustaqim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah, tamu-tamu yang dimuliakan. Biasanya saya buka dengan membacakan ayat, tetapi karena ada beberapa masalah dan pertanyaan sekitar orang-orang yang akan pergi melaksanakan ibadah haji, di antaranya gitu hadirin. Pertama, tentang doa terbaik, bekal terbaik bagi yang akan melakukan safar. Safar yang dimaksud adalah kan safar dibagi dua. Ada safar ta'ah, ada safar ma'asiyah. Kalau safar ta'ah, insya Allah akan tercakup oleh fi sabilillah. Berarti ia sedang bergerak dan berjalan fi sabilillah, di jalan Allah, di jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut safar ta'ah. Yang kedua adalah safar ma'asiyah. Jelas-jelas bahwa ini merupakan safar, tetapi niatnya, amalnya, pekerjaannya, kegiatannya berupa maksiat, safar juga. Bagaimana dengan nasib orang seperti itu? Mengapa demikian? Karena orang-orang yang sedang melakukan safar disebutnya inda dhahril ghaib, jauh jaraknya dari kita. Ada dua malaikat yang selalu menemaninya, dua malaikat yang selalu menjaganya dan mengaminkan setiap doa-doa para musafir ini. Makanya ibu bapak, kalau ada orang yang mau bepergian dan safarnya safar taat, jangan segan-segan, jangan malu-malu, mintalah doa kepada mereka. Kan kalau di kita identiknya yang mau bepergian ini yang minta didoakan, ya kan? Identiknya. Padahal seringkali terlewatkan, mintalah didoakan kepada orang-orang yang akan melakukan safar. Katakan kepada mereka bahwa bila Anda sudah safar di perjalanan dan sebagai musafir, apalagi makin jauh, maka itu adalah dua malaikat yang selalu menjaganya dan mengaminkan doa-doa baiknya. Sehingga kalau kita meminta didoakan kepada mereka, mereka mustajab doanya. Mereka didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang seringkali kita luput, ya, bahwa ketika ada orang yang akan bepergian, apalagi kalau safarnya safar haji. Safar haji, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Mengapa saya katakan luar biasa? Nah, sederhana saja dulu. Hadirin akhwat iman, orang yang akan pergi berhaji atau paling tidak pergi berumrah, mereka sebelumnya akan mandi. Mandinya saja, gitu kan? Mandinya saja disebut mandi ihram, ya kan? Mandinya saja mandi ihram, jadi disebut guslul ihram. Mandi ihram, bukan mandi biasa, ini istimewa. Kenapa? Dengan mandi itu awal proses akan ada satu peristiwa yang halal jadi haram. Itu yang mandi luar biasa, disebutlah mandi ihram. Cara-caranya kalau tidak salah minggu kemarin sudah saya terangkan, sama dengan mandi junub, ya kan? Kalau secara umum sebut saja kemarin ada 4 tahap itu kan. Ada yang
sempurna semuanya, termasuk dengan sunat-sunatnya. Ada yang dikurangi sedikit sunatnya, ada yang dikurangi lebih kurang sunatnya, dan seterusnya sampai yang paling minimalis. Asal meratakan air ke seluruh badan dan tidak ada yang terlewat, itu pun sebetulnya sudah cukup untuk menghilangkan junub, untuk mandi ihram. Tetapi biasanya kalau orang mau berumroh berhaji, semangat ibadahnya besar, sehingga yang sunat-sunat pun sangat sayang untuk dilewatkan. Kemarin sudah diterangkan 4 tahap. Ghuslul ihram, lalu akan memakai pakaian apa? Iya, makanya disebut libasul ihram lagi kata-katanya. Libasul ihram ini sudah ibadah terus nih. Ini manusia, ini hamba Allah yang ibadahnya terus. Mandinya ghuslul ihram. Lalu ia memakai pakaian ihram. Silahkan wangikan badan. Masih dalam proses, silahkan. Ya, belum betul-betul melakukan ihram. Setelah ghuslul ihram, libasul ihram, ya kan? Kemudian dia akan melakukan ihlal. Ihlal ihram. Di sini ke sini kan? Umrah atau haji. Ini sudah kebaikan lagi, Pak. Semuanya tidak lepas dari kata nih. 1, ya kan? Ini juga ihram, ini juga ihram. Mau kemana dia? Mau kemana? Mau datang, nah gitu kan? Ke al-ardul haram. Al-ardul haram. Tuh. Al-ardul haram, ke tanah haram. Ada apa di situ? Ada apa? Ada, saya tulis lagi ke bawah, tuh Pak, terlepas dina haram. Al-masjidul haram. Semua pakai haram. Sehingga ketika ia sudah melakukan ihlal ihram, baik untuk umrah ataupun untuk haji, maka jadilah ia seorang pakai alif lam saja supaya nyambung, al-muhrim, orang yang ihram. Ini segala haramnya, segala haram kan? Jadi kalau ada jamaah kami kita di sini yang mau berangkat umroh atau haji, ya, dia sebentar lagi akan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Dia sebentar lagi akan menjadi hamba Allah yang diundang, menerima undangan Allah Subhanahu wa taala dan memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mungkinkah Allah mengundang lalu undangannya dipenuhi dan Allah tidak memuliakan dan menghormatinya? Mustahil. Mungkinkah sebagai pengundang dengan tamu yang sangat terhormat itu, yaitu al-muhrim, terhormat tuh. Bahasa Indonesia ikut-ikutan jadi terhormat, Pak. Ya, tulisnya ya, terhormat tuh. Orang sambungkan dia. Muhrim itu, mana muhrim tah? Muhrim bahasa Indonesia asalnya apa bedanya ini? Sama, haroma juga haroma, asalnya diambil dari kata yang sama nih. Datang ke Indonesia jadi terhormat. Sama. Istri yang dimuliakan oleh suaminya, sekali lagi, istri yang dimuliakan oleh suaminya disebutnya hurmah. Tuh. Man hadhihi ya Syekh? Siapa ini? Hadhihi hurmati, ini istri saya. Artinya ketika menyebut hurmati,
menyebutnya, menunjuknya dengan penuh penghormatan sebagai suami terhadap istri, agar yang lain pun turut menghormati, sehingga digunakanlah kata hurmah, hormat. Hormat teh hurmah asalna teh. Hormat gerak, pan orang mah kieu hormat teh ya. Ada coba bahasa Arabkeun hurmah. Ya kan? Terhormat. Nyambung dari apa kata asalnya? Haroma. Ada haroma, ada haruma. Oh, asalnya teh ti dieu, Pak. Bisa dipaham ya? Oleh karena itu, ibu bapak yang mau pergi umroh, pergi haji dan sekarang masih di sini, masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus menaikkan level diri, Pak. Meningkatkan tingkatan imannya, tingkatan takwanya, tingkatan kesolehannya, bahwa begitu nanti datang ke Al-Ardul Haram, ihram dulu, supaya nanti begitu di sana sudah sepantasnya menjadi tamu Allah yang dihormati. Insya Allah akan Allah suguhi dengan berbagai kenikmatan yang tidak akan ditemukan dan dirasakan di sini. Teteh susuguh nanti Allah, Pak. Jangan kaget kalau nanti ada kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa, gembiranya beda, harunya beda, air matanya beda, syahdunya beda, luar biasa. Seringkali kita lupa hari, lupa tanggal. Mengapa demikian? Karena itu diantara suguhan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sudah mampu menaikkan level untuk sepantasnya ia menjadi tamu Allah yang dihormati melalui proses-proses yang serba haram ini, Pak. Kalau seseorang mengatakan nanti di mikot, labbaik umrotan umpamanya, karena haji tamatu, rata-rata haji tamatu, dan memisahkan dalam prakteknya, ya, dalam prakteknya sekali berangkat tetapi mengerjakan umroh dengan haji secara terpisah. Dipisah dengan apa? Dipisah dengan tahallul pada umrohnya, sehingga disebutlah tamattu. Senang betul, mudah betul, karena tamattu adalah bersenang-senang, mudah. Safrotun wahidah linuskaini, sekali berangkat untuk dua manasik, yaitu manasik umroh dan manasik haji. Makanya ketika ihramnya dipisah, namanya ihlal, mengucapkan suatu kata dengan suara keras. Ihlal asalnya. Sehingga bapak ibu yang sedang labbaik umrotan tidak boleh gegerenyeman, tidak boleh haharewosan ke telinga istri, labbaik umrotan, nggak boleh. Kenapa Pak? Cina pelan-pelan ke telinga istri supaya mesra. Ini bukan saatnya mesra-mesra. Ini saatnya adalah labbaik umrotan dengan penuh semangat. Ya, kalau di sini biasa-biasa, Pak. Tapi umpamanya yang mikotnya kebetulan di atas pesawat gitu kan, atau kalau kebetulan jalan darat, mikotnya di darat dan sebagainya, ketika mengucapkan labbaik, jebi, Pak. Jebi bahasa Indonesianya apa jebi ya? Jebi, ada. Labbaik, wah luar biasa. Kenikmatan seperti itu tidak akan ditemukan oleh kita di sini. Apa itu? Anda adalah duyufur rahman, tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang beratnya itu adalah beban bahwa ini yang belum berangkat nih, sekarang nih mau berangkat nih, ini masih ada waktu, terus dinaikkan level kesolehannya, level ketawakalan, level kesabaran, sehingga betul-betul pergi itu dengan walillahi alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Makanya dalam ilmu balaghah dikenal ada taqdimul kalim wa ta'khiriha. Taqdimul kalim wa ta'khiruha. Mendahulukan kata ini, mengakhirkan kata ini, pasti Allah punya maksud. Coba tiga kata yang berangkai, Pak. Walillahi alan nas, itu satu kalimat. Hijjul bait, melaksanakan haji ziarah ke Baitullah. Baru yang ketiganya manistata'a ilaihi
sabila. Jadi ada tiga kata yang dirangkai. Yang pertama walillahi 'alan nas, yang kedua hijjul bait, yang ketiga manistata'a ilaihi sabila. Mana yang didahulukan? Apakah lillahinya, apakah kewajiban hajinya, ataukah istita'ah untuk hajinya? Istita'ah mananya kemampuan. Kan walillahi dulu. Walillahi 'alan nas, baru ada hijjul bait. Dari dua kata saja bahwa lillahinya yang didahulukan, percuma. As-safaru, nih silahkan dilihat hadis di Bukhari, as-safar kit'atun minal azab. Safar itu merupakan keratan-keratan, irisan-irisan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Anda akan menemukan rasa bahagia, tapi seringkali ditanamkan juga rasa khawatir, ya kan, sedih, lalu bertemu dengan kegiatan-kegiatan yang di luar rutinitas yang dia sudah sangat nyaman dan lancar, tapi begitu safar jauh, lain lagi masalahnya. Sederhana saja, sederhana. Ini yang saya alami. Di atas itu Pak, di angkasa yang saya rasakan, geningan sama Pak dengan jalan di kita. Seperti kalau sedang rata-rata, sedang halus-halus, tapi kalau sudah ada lubang-lubangnya, jalan seperti apa kendaraan kita kan? Apalagi kalau lubangnya banyak. Ternyata di angkasa juga sama. Ketika itu cuacanya baik, cerah dan sebagainya, air saja seperti tidak bergerak Pak dalam gelas kan? Tapi kalau sudah menemukan awan tebal, apalagi kalau sudah turbulensi itu kan, tiba-tiba seperti kekosongan udara gitu kan, Pak sararea takbiran. Saya mengalami ya yang paling parah tahun 97, semua jadi di dalam pesawat itu. Bedanya apa Pak? Naik kendaraan di atas aspal dengan naik kendaraan di udara, apa bedanya? Kalau di bawah yang terpikir itu mobil kita terguling, tapi kalau di atas, Allahu Akbarnya jadi lebih keras Pak. Subhanallah, di kapan aja begitu jalan set. Kan ada jalan kalau lagi rata, tiba-tiba ada turunan yang agak tajam dengan kecepatan yang lumayan. Itu lumayan, jantung kita rasanya copot Pak. Set, subhanallah, Allahu Akbar, siridai, dage serata deh. Di pesawat tidak mudah senyum lagi Pak. Wah lumayan, cai mulai eplok Pak. Orang-orang mulai saling berpegangan. Itu saya mengalami Pak tahun 97. Oh ternyata mungkin diantara contoh bahwa as-safar kit'atun minal atau ketika nyaman kita tidak merasakannya, tapi datang sesuatu, rasa khawatirnya lebih dibanding dengan kita berada di rumah sendiri. Itu Pak. Makanya sekali lagi, ihram, guslul ihram, mandi ihram dulu. Kemudian libasul ihram, pakai pakaian ihram. Makanya ini saya sedang mengistimewakan safar haji gitu kan dengan safar-safar lainnya, walaupun itu safar ta'ah. Istimewa luar biasa. Kenapa? Terus melakukan proses penaikan tingkatan dan level diri, sehingga begitu datang pada waktunya memang ia sudah pantas untuk dihormati sebagai tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, nah ini sekali lagi nih, ihlal ihram umroh, lahirlah berbagai macam hukum yang asalnya halal menjadi haram. Labbaik umrotan, dulu labbaik Allahumma, pakai Allahumma, ternyata doaibnya luar biasa. Karena ada rawi yang munkarul hadis sehingga yang pakai Allahumma ditinggalkan. Dulu labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan. Lalu Allahummanya dibuang karena doibnya keterlaluan. Tinggallah labbaik umratan atau labbaik hajjan. Dengan mengucapkan begitu, itulah yang disebut dengan ihram. Ibarat di dalam sholat takbiratul ihram. Coba ibu bapak siapa yang bisa jawab? Siapa yang bisa jawab? Ketika kita sudah labbaik umratan atau labbaik hajjan, bapak-bapak tidak boleh pakai penutup kepala. Coba siapa yang bisa jawab? Apa sebabnya? Untuk apa? Gunanya apa? Bisa dipaham?
tidak boleh pakai kopiah, tidak boleh pakai kupluk, bahkan kain ihram tidak boleh digitukan Pak, karena dingin pemanya atau panas lalu ditutup kepala, haram itu, tidak boleh Pak. Adakah yang bisa jawab apa sebabnya dan untuk apa serta apa gunanya? Kalau panas yang baik kan ditutupi justru Pak, kalau panas. Tapi mau panas mau dingin, Anda sebagai muhrim yang sudah melakukan ihram umroh atau haji, haram hukumnya untuk menutupi kepala. Gunanya apa? Sampai hari ini saya tidak mengerti. Barangkali di sini ibu bapak ada yang mengerti. Kalau hikmah mungkin bisa dicari-cari, tetapi gunanya sebenarnya apa? Oh, ternyata kalau sudah mengucapkan labbaik umratan sama dengan menyerahkan diri kepada Allah, memahami walillahi. Lillahinya dulu Pak. Jangan pergi jauh-jauh ke Mekah tetapi tidak benar-benar murni untuk datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sayang keluarga ditinggalkan, apa-apa ditinggalkan, waiting list menunggunya lama. Ya kan? Begitu datang ia tidak pantas, levelnya tidak sesuai dengan semestinya, bahwa walillahi itu singkatan dari inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, itu baru namanya walillahi. Setelah itu baru hijjul bait. Oh lillahi hijjul bait, pelajari manasiknya, tapi lillahinya yang harus jadi nomor satu ya. Manistato'a ilaihi, itu mengapa lillahinya didahulukan dibanding dengan hajinya dan kemampuan berhajinya. Kenapa? Karena ia akan menjadi muhrim. Ini Bapak Ibu ya, nanti banyak hal-hal yang sungguh di luar pikiran dan di luar nalar kemampuan kita. Itu ya, banyak hal-hal yang aneh sebetulnya ya kalau diceritakan, tetapi tidak apa-apa karena memang itu adalah pengalaman masing-masing dan tidak boleh mendorong kita kepada kemusyrikan. Luar biasa contoh begini, guru saya yang galak, berwibawa, tegas, Allahu yarhamu al-Ustad Kiai Haji Ikin Sodikin. Oh, saya di kelas beberapa kali dimarahi karena hanya salah baca. Salah baca wae, ngarakun nu kitu wae teu bisa. Nya memang ngerakeun nu kitu wae teu bisa kan? Harusnya bisa, tapi ya udah maklum can bisa. Gitu kan? Tapi begitu kalah. Tegas. Nah, satu ketika beliau tahun berapa waktu itu berangkat membimbing. Yang tidak bisa doa-doa terus beliau latih lancar. Yang tidak paham manasik secara keilmuan terus beliau ajari, ada pertemuan sehingga dalam bahasa Sunda molotok. Tapi bahaya kalau di Indonesia kan jadi terkelupas, bahaya Pak. Udah paham betul, kalau dalam bahasa kita seringkali disebut hafal di luar kepala. Apakah beliaunya sendiri hafal atau tidak doa-doa? Oh jangan ditanya. Masa ya kan, yang tidak hafal saja jadi hafal, yang tidak tahu manasik jadi tahu. Berarti beliau mah sudah super molotok loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini satu peristiwa yang beliau ceritakan langsung kepada saya. Beliau mengatakan begini, masuk ke Masjidil Haram waktu itu melalui Babus Salam. Karena Babus Salam pintu masjid, Masjidil Haram adalah masjid, maka didahulukan kaki kanan. Mulai hati berdebar luar biasa. Mulai ini jebak-jebi. Nah itu tadi saya cari-cari bahasa Indonesia, jebak-jebi apa ini? Ya kan kalau Sunda mah gampang. Ya, menahan tangis, Pak. Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika dengan belok kaki kanan. Lalu melangkah pelan-pelan. Kalau sekarang karena posisi Babus Salam kan tidak bergeser. Yang dekat ke kerajaan itu kan? Dari kerajaan yang kalau kita ke sana keluar teras, jadi nanti ada stamplat yang menuju Mahbas Jin kalau sekarang kan. Nah, masuk Masjidil Haram, begitu melihat Ka'bah Pak, begitu namanya ada doa inda ru'yatil
Ka'bah, ada doa yang Allah syariatkan ketika pertama kali datang masuk ke Masjidil Haram dan melihat Ka'bah dengan jelas. Beliau menatap sambil ngadeg-deg. Ngadeg-deg, Pak. Apa ngadeg-deg itu? Sambil mendeg-deg gitu. Ya. Tangannya bergetar, tubuhnya berkeringat, air mata tidak tertahan. Jebi, Pak. Melihat Ka'bah. Cuk bahasa Sunda mah tinggi besar, suara keras, tegas, galak, ya gitu kan? Itu sebabnya murid-muridnya tidak susah untuk jadi ustadz itu karena memang gurunya seperti itu. Begitu ada jamaah, Pak, Ustadz, itu cenah doana teh naon abdi hilap deui. Jamaah tuh, Pak. Naon itu doana? Saya curikin kata beliau asli ini sanadnya mutasil, Pak. Bi ghairi wasithah, tanpa ada perantara, istilahnya mutasil ini. Ya, tidak ada idraj lagi, saya usahakan tidak ada tambahan dari saya. Makanya asli ini. Kalau hadis asli. Ya, sanadnya mutasil, apalagi marfu ya gitu. Kalau ini menjadi sumber utama, jadi dari sahibul waqi, pelaku kejadian. Makanya beliau mengatakan, saya ingat sambil beliau pun mempraktekkan kepada saya, itu kalau dalam hadis namanya mu'annan. Seorang guru menceritakan hadis kepada murid sambil menceritakan bagaimana peristiwa saat kejadiannya, itu namanya mu'annan, ya kan? Beliau mengatakan, begitu Ustaz, itu doa teh naon hilap deui, ana ge poho, sambil menangis. Waktu saya tanya apa sih, cek bahasa Sunda dah malum pemuda teh sok kolontong. Nah, meni asal lebay gitu kan. Selalu enggak begitu banget sih lah gitu. Ternyata beliau ingat, begitu melihat Ka'bah, dia paham itu batu. Tetapi di batu itu pun fihi ayatum bayyinat maqamu itu juga batu. Tetapi bagi yang paham tarikh, paham perjuangan, paham pengorbanan dakwah para nabi yang ada di situ, yaitu bapak kita semua Nabi Ibrahim alaihissalam beserta istrinya Siti Hajar alaihissalam beserta putranya Ismail alaihissalam, yang beliau nanti akan jadi lurah, Pak. Akan jadi lurah. Apa pelurah kalau dalam bahasa kita? Pengasuh. Innal mu'minina fi jabalin fil jannah. Nanti semua mukminin dikumpulkan di sebuah gunung di surga. Yakfuluhu Ibrahim. Itu dalam hadis riwayat Bukhari, yakfuluhu Ibrahim, diasuh di sesepuhan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagi yang melihat Ka'bah berpikirnya ke situ, ada kekhawatiran, takut tidak teralami satu peristiwa dikumpulkannya kaum mukminin lalu dipertemukan dengan bapak mereka Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada Pak. Lain lagi yang kesananya memang niatnya niat jalan, hanya niat rekreasi. Makanya janganlah pernah berpikir ke Mekah untuk ibadah haji atau umroh, lebih kuat rekreasinya daripada walillahi ala nas. Baru nanti dia akan merasa sebagai tamu yang dihormati Allah subhanahu wa ta'ala, yang melalui proses ghuslul ihram, libasul ihram, ihlal ihram umrah, kemudian datang ke al-aldur haram untuk masuk ke Masjidil Haram, yang satu sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. 100.000 kali, Pak. Kalau di Masjid Nabawi 1000 kali. Tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 kali, Pak. Sedangkan kalau kita datang, biasanya jamaah kita itu umroh selesai, menunggu ada kadang-kadang 14 hari, 15 hari, Pak. Kalau terus-terus sholat di Masjidil Haram, sedangkan kita sudah diperingan karena ada rukhsah bagi musafir kan. Mengapa umpamanya datang sholat duhur ikut berjamaah dengan imam, setelah itu kita dengan beberapa orang maupun sendiri iqomah lagi untuk jamak dengan asar 2 rakaat. Bisa dipahamkan? Pulang. Apalagi sebelum pelaksanaan haji, jangan jalan-jalan terus, di kesehatan harus diawet-awet kan.
kemudian nanti maghrib lagi datang lagi. Kalau masih ada agak siang nih, datangnya jam 4 jam 5, tawaf sunat dulu Pak. Wah, luar biasa. Coba kalau di sini kan beda kan? Tawaf sunat dulu, setelah itu menunggu waktu maghrib, sholat maghrib berjamaah dengan imam gitu. Yang lain wiridan, kita iqomah untuk isya. Setelah sholat isya baru kita wiridan, pulang. Nanti jam 2 jam 3 datang lagi ke Masjidil Haram. Bila perlu tawaf sunat lagi. Ih, luar biasa banyak. Luar biasa. Kalau dalam bahasa saya itu para malaikat ya yang mencatat amal kebaikan, raqib ya. Kutrut we, ya jelema amal soleh we. Satu sholatnya sama dengan 100.000 kali, coba bayangkan. Bapak-bapak mintalah doa kepada mereka. Bisa dipaham kan? Mintalah doa kepada mereka. Ya, tong licik yang di sana minta doa kepada kita. Kadang-kadang begitu kan? Itu mah doa nanti sering kali hanya karena banyak kekhawatiran maksudnya mah yang selamat itu. Padahal mereka pun adalah manusia hamba Allah yang posisinya naik, levelnya naik luar biasa. Malaikat selalu menyertainya dan mengaminkan setiap doa-doa baiknya. Mintalah doa kepada mereka. Itu salah satu judul mengapa minta doa kepada yang safar, apalagi haji, itu sangat penting. Mintalah doa mereka, bisi kaburu berangkat. Itu yang satu. Kemudian ini hadis. Kita baca nih, saya beri judul meminta didoakan dan mendoakan ketika hendak safar. Kalau minta didoakan berarti yang tidak safar, yang tidak bepergian dulu nih, kepada yang akan bepergian, tolong doakan saya, gitu kan? Karena Anda adalah sebentar lagi akan menjadi hamba Allah yang mustajab, hamba Allah yang didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang banyak yang mau berangkat ke Mekah, Pak. Dah, kalau kita kenal datang kepada mereka, mintalah didoakan nanti kepada mereka. Insya Allah itu mustajab. Kemudian yang kedua, an Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas semoga Allah senantiasa meridhoinya, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, saya artikan lalu atau maka juga boleh, tetapi harus menunjukkan bahwa ini urutan pekerjaan. Datang dulu kemudian berkata, tidak berkata sambil datang. Bisa dipaham Pak? Itu gunanya fa. Fa itu adalah namanya ta'qib lil qarib, menunjukkan urutan pekerjaan. Selesai dulu yang namanya datang, berarti setelah itu baru berkata. Faqala, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni uridu safar, saya bermaksud akan melakukan safar. Saya yakin sahabat ini safarnya safar ta'ah, ya kan? Karena ada safar taat, ada safar maksiat. Datang kepada Rasulullah, lalu ia lapor bahwa ia akan melakukan safar. Kita yakin safar sahabat ini adalah safar ta'ah. Apalagi kalau sampai safar jiwa, itu afdal. Kemudian fazawwidni, yang tidak berangkat minta didoakan yang kepada yang berangkat safar, dan yang safar pun minta didoakan, dibekali kepada orang-orang yang tidak melakukan safar. Ini ada dalilnya. Kemudian qala, Rasulullah menjawab, ya Rasulullah, bekalilah saya, berilah saya bekal. Oleh karena itu ibu bapak jika mendoakan orang yang akan melakukan safar, inilah doa terbaik. Bisa dipaham kan? Inilah doa yang khusus yang Rasulullah SAW berikan kepada sahabat yang dicintainya yang akan melakukan safar. Ini Pak, inni uridu safar fazawidni, mohon bekalilah saya. Qala, maka Rasulullah bersabda, zawadakallahu taqwa. Ini yang paling pertama, bekal yang paling baik, bekal yang wajib ada dan menyertai
bagi musafir seorang hamba Allah yang taat. Yang pertama adalah zawwadakallahu taqwa. Kenapa yang ini tidak boleh absen dalam selama bepergian? Karena kalau yang ini rusak, safarnya menjadi safar maksiat. Itu kan, kalau yang ini rusak, safarnya akan berubah menjadi safar maksiat. Safar ta'ah, bekal yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sederhananya dalam bahasa saya, senantiasa dalam keadaan hati-hati, cermat dan teliti sebelum mengatakan sesuatu atau sebelum berbuat sesuatu. Ridhokah Allah kepada perkataan dan perbuatan saya, gitu kan? Kalau tidak ridho, dia tidak akan mengatakan dan melakukannya. Kalau yakin Allah ridho, maka ya siap ambil resiko akan mengatakan dan melakukannya. Cermat, hati-hati, teliti sebelum melakukan atau mengatakan sesuatu. Ukurannya ridho atau tidak ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila bekalnya seperti ini adalah diaminkan doanya oleh para malaikat. Kemudian qala, ia berkata lagi, zidni ya Rasulullah, tambahlah gitu kan, mohon ditambah. Qala, maka Rasulullah bersabda, wa ghafaro dan baka. Safar bagi seorang mukmin adalah menjadi jalan untuk diampuninya dosa-dosa. Jadi safar bagi mukmin bukan hal bepergian biasa. Di situ ada peluang untuk diampuninya dosa-dosa. Cuma bekal pertamanya apa? Zawwadakallahu taqwa. Nah, sekarang bekal kedua nih. Pemberian motivasi dari Rasulullah, yaitu wa ghafara dan baka. Ini Pak. Apakah cukup? Maka Rasulullah minta tambah lagi. Qala zidni bi abi anta wa ummi, zidni, tambah lagi. Ini dia yang selalu diharapkan oleh semua musafir yang melakukan bepergian. Wa yassara laka. Apa ini di sini ada? Karena ada dua macam, ada al-amro. Di sini apa? Wa yassara lakal khairo. Ada al-amro, ada al-khairo. Ini riwayat At-Tirmidzi al-khair, tapi kalau dalam riwayat Al-Hakim amro, Pak. Ini saja yang paling sahih ini. Wa yassara lakal khairo. Hai thuma kun. Betul kan? Nah, ini doanya Pak. Ini baru kalau kita mendoakan yang mau safar, apalagi safar haji, doakanlah mereka, bekalilah mereka. Zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsu ma kunta. Semoga Allah senantiasa membekalimu dengan ketakwaan. Allah menjadikan dosa-dosamu diampuni dengan sebab safarmu, dan juga selalu Allah mudahkan apapun kebaikan bagi dirimu dimanapun kamu berada, baik dalam perjalanan, selama menunaikan manasik, selama menunggu manasik, selama setelah manasik, sampai kepulangan. Semoga setiap kebaikan dimudahkan bagimu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita didoakan dengan doa seperti itu Pak, bagaimana rasanya? Amin ya Rabbal alamin. Tentu berharap ya Allah, ijabalah doa-doa mereka yang mendoakan saya. Jadi sekarang ada timbal balik. Kalau dalam bahasa umum seringkali disebut simbiosis mutualisme gitu kan. Kita minta didoakan kepada yang safar karena mereka mustajab, maka yang safarnya pun kita doakan dengan doa sunnah Rasul, zawwadakallahu taqwa wa ghafara dzanbaka wa yassara lakal khairu haitsuma kunta.